Halo semua, perkenalkan nama saya Rehana Syafitri dari Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak, Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kognitif anak usia dini. Nah, dalam matkul pengantar pedagogik. Baik, langsung saja. Materi yang pertama itu ada pengertian pedagogik. Pengertian pedagogik itu apa sih teman-teman? Pengertian pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yang diajarkan itu mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Nah, terus itu pedagogi itu metode, praktik, dan cara mengajarkan untuk anak-anak. Dengan begitu, anak-anak itu mampu berpikir dengan cermat dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Istilah pedagogik juga itu berasal dari Yunani kuno, yakni pedos dan agogos. Kata pedos itu artinya anak dan agogos itu berarti mengantar. Yang kedua itu ada tujuan pengantar pedagogi. Itu untuk memberikan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pedagogik yang efektif untuk anak-anak usia dini. Dalam mengantar pedagogi itu biasanya dipelajari teori dan praktik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran pada anak usia dini. Tujuan lain dari pengantar pedagogi itu pada anak usia dini untuk memberikan kesadaran akan pentingnya lingkungan belajar yang mengembangkan potensi anak secara menyeluruh. Lingkungan belajar yang merangsang kreativitas, rasa ingin tahu, kepercayaan diri pada anak yang akan membantu anak belajar secara optimal dan meningkatkan keberhasilan belajar di masa depan. Yang ketiga itu ada pengantar pedagogi. Pada usia dini ini, hal ini tuh bertujuan untuk memperkenalkan konsep sama prinsip-prinsip pedagogi kepada orang tua, pengasuh anak, guru, yang itu dapat mengantarkan proses pembelajaran di lingkungan keluarga. Orang tua itu memahami prinsip-prinsip pedagogi yang efektif yang menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak didiknya atau anaknya. Pengantar pedagogi itu pada usia dini juga dapat membantu guru dan tenaga pengajar dalam merancang dan mengevaluasi program pembelajaran yang efektif. Dalam keseluruhan, tujuan pedagogi ini adalah meningkatkan pemahaman tentang strategi pembelajaran yang tepat dan mengembangkan potensi anak secara optimal, bukan hanya dalam konteks pendidikan formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu adalah konteks pedagogik, itu mengacu pada bidang pendidikan anak usia dini di Indonesia. Jurnal Pendidikan Anak juga berfokus pada pendidikan anak usia dini dan menerbitkan artikel yang terkait dengan moral, agama, motorik, fisik, sosial, dan emosi. Dan salah satu artikel itu menyarankan bahwa guru dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada anak dengan menyajikan masalah tersebut agar dapat didiskusikan untuk mencari solusinya. Lalu yang kelima itu adalah sejarah perkembangan pedagogik, terutama yang berkaitan dengan sejarah pendidikan anak usia dini. Pada tahun 1840, Frederick Wilhelm August Froebel itu mendirikan kindergarten di kota Blankenburg, Jerman, yang merupakan pelopor pendidikan anak usia dini pertama di dunia. Taman kanak-kanak tersebut juga baru digunakan pada tahun 1837 dan beberapa tokoh penting seperti Martin Luther, Comenius, Pétalos, Darwin, dan Sarkin itu memberikan kontribusi bahwa anak-anak harus menerima pendidikan formal. Di Indonesia sendiri itu PAUD merupakan sebuah lembaga atau sekolah yang formal yang keberadaannya mulai dianggap penting oleh masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan umur 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Lalu yang keenam itu adalah perbedaan pedagogik, andragogik, dan heterogogik. Tiga pendekatan itu sebenarnya memiliki hal yang berbeda. Pedagogi itu bertujuan untuk mengembangkan potensi pendidikan didik agar peserta itu menjadi individu yang berakhlak, mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik. Andragogi itu seni dan ilmu yang membantu orang dewasa belajar dan membimbing orang dewasa itu dalam proses belajar. Perbedaan utama antara pedagogik dan andragogi itu target audiensnya. Dengan pedagogi itu untuk anak-anak, andragogik itu untuk orang dewasa, serta heterogogi itu di sisi lain itu berfokus pada pembelajaran mandiri di mana pelajar itu mengambil kendali atau proses belajarnya sendiri. Untuk memahami perbedaannya itu perlu diperhatikan 4 perbedaan mendasar, yaitu citra diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi dan belajar. Lalu yang ketujuh itu ada ruang lingkup pedagogi, itu mencakup peserta didik, pendidik, kurikulum, metode, evaluasi, lingkungan belajar, dan alat pendidikan. Komponen yang sangat penting itu adalah fasilitas pendidik. Kemampuan mengelola pembelajaran peserta adalah salah satu kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kurikulum itu juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Ruang lingkup materi, pembelajaran yang meliputi sesuatu yang diajarkan pendidik di dalam kelas atau materi yang dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya itu ada pendidik yang menyesuaikan proses pembelajaran, produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar. Dan metode yang sangat relevan itu dalam pembelajaran itu menciptakan pemaknaan yang mendalam bagi siswa untuk mencintai lingkungan belajarnya. Itu salah satu untuk mencapai hal itu peserta didik itu harus subjektif dan aktif dalam pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Yang kedelapan itu ada hakikat pedagogik, itu mengacu pada pendidikan dan teori yang mengembangkan konsep hakikat manusia, tujuan pendidikan dan hakikat proses pendidikan. Pedagogi itu juga ilmu yang mempelajari pendidikan dan prinsip-prinsipnya kan, yang itu mencakup kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang guru, yang menurut KBBI itu pedagogi itu berarti ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan. Manfaatnya itu sangat banyak, terutama bagi guru yang perlu memahami hakikat pendidikan dan tujuannya. Selanjutnya itu ada nomor 9, itu kompetensi pedagogik. Itu mengacu pada kompetensi seorang guru di Indonesia, yang kompetensi itu meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pemerintah di Indonesia itu telah menerapkan peraturan untuk memastikan bahwa guru harus memiliki kompetensi tersebut, yang dituangkan dalam Perdirijen GTK nomor 2626, yang secara ringkas kompetensi itu mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki guru di Indonesia. Lalu di nomor 10 itu ada karakteristik pedagogik, itu memacu pada pemahaman terhadap karakteristik siswa, merancang dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan melakukan tindakan efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pedagogi itu kan terbagi menjadi 2 cabang, yaitu pedagogi teoris dan pedagogi praktis. Nah, pedagogi teoritis itu merupakan cabang ilmu pendidikan pedagogik yang bertujuan untuk menghimpun pengetahuan tentang anak. Sedangkan pedagogi praktis itu merupakan cabang ilmu pedagogi yang bertugas itu menyelenggarakan pengetahuan praktis tentang pendidikan anak. Lalu sebelumnya itu ada pertanyaan dari saudari Alia Harunisha, dan pertanyaan itu adalah apa akibatnya jika pedagogi itu tidak dijalankan untuk anak usia dini.
Jadi jawabannya itu jika pedagogi itu tidak diterapkan dengan baik dalam pendidikan anak usia dini, maka negatifnya bagi perkembangan anak. Dan beberapa akibatnya itu mungkin terjadi, antara lain itu tidak optimalnya perkembangan kognitif anak, yang anak itu mungkin tidak bisa mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami konsep-konsep sederhana. Terus yang kedua itu ada kurangnya kreativitas. Mungkin anak akan kehilangan daya imajinasinya, dan kreativitas anak itu menjadi tidak ada unsur kesenangan dan kreativitasnya. Terus yang ketiga itu ada kurangnya kemampuan sosial dan interpersonal anak. Itu anak mungkin tidak bisa berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan orang dewasa, karena kurangnya pelatihan dan pengalaman anak tersebut. Terus yang keempat itu adalah rendahnya motivasi belajar. Anak mungkin tidak akan bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru karena dia itu tidak terasa tertarik dalam pembelajaran itu. Terus ketika anak tidak mendapatkan reward ketika ia berhasil melakukan sesuatu. Oleh karena itu ya sangat penting lah bagi seorang pengajar atau pendidik itu untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogi yang tepat, yang dapat itu membantu anak untuk mencapai potensi diri mereka dalam berbagai aspek. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kali ini. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.